Bagaimana nih Bu, perasaannya tadi setelah diobservasi? setelah ngempong, ngempong. tapi pada saat lumayan nervous. Tapi enggak ya, tapi akhirnya ini luar biasa sekali nih dalam ngasih pemaparan materinya, terus mulai dari awal ya, dari persepsi, terus anak tujuan apa penyampaian tujuan pembelajarannya. Jadi semua ada di dalam FPP, apa yang dituangkan di FPP tadi sudah dilaksanakan ke dalam pembelajaran yang berpihak pada murid di dalam kelasnya. Oke baik nih, tujuannya percakapan kali ini saya akan sebenarnya sih bukan untuk mengorek-ngorek ya, tapi memang sih secara keseluruhan sudah oke ya. Cuman ada beberapa hal yang harus Bu Pani kasih tahu gitu ya. Saya kasih tahu ke Bu Pani. Tapi secara keseluruhan udah oke. Dari awal sampai akhir itu kondusif ya. Jadi si anak dari awal kan adanya persepsi itu. Tapi ice breakingnya itu kan tidak berupa gerakan-gerakan ya. Jadi anaknya ada sedikit bukan monoton. Memang ada yang memperhatikan video, tetapi saya lihat tadi ada sebagian juga yang ada main HP gitu ya. Tapi memang itu kan tujuan membawa HP kan memang untuk pembelajaran ya. Jadi memang difasilitasi ya, karena memang Bu Pani tadi pembelajarannya berbasis data ya kan. Jadi, tadi kan ada lihatnya di scan ya, di barcode gitu ya. Tapi secara keseluruhan udah oke Bu Pani ya. Terima kasih Bu. Baik Bu Pani, umpan balik terus tadi ada pengembangannya ya yang harus itu. Alhamdulillah sih sejauh ini sudah oke Bu Pani ya. Jadi tidak ada hal yang gimana gitu ya. Jadi itu mah memang sudah keseharian lah ya sebagai seorang guru. Iya. Tadi aktivitas pengembangannya tadi kan sudah saya jelaskan di kegiatan awal sudah oke ya. Penguasaan materinya juga luar biasa ini guru geografi. Terus strategi pembelajaran itu bagus ya, karena jadi bisa gitu mengkondisikan mungkin dari awalnya aja ya, dari awalnya aja itu ketika ada ice breaking, jadi anaknya karena keasikan tadi menonton video ya kan dari awal itu kan ya, dari awal menonton video, terus di pas ice breaking juga menonton video, jadi ada anak yang sebagian, tapi tidak semua ya, itu sebagian ada yang main HP gitu ya. Ya namanya juga Bu Pani asik ya di depannya, jadi Bu Pani nggak ngeliat ke belakang. Tapi enggak lah, secara keseluruhan udah oke Bu Pani. Dalam media pembelajarannya juga Bu Pani menciptakan barcode ya. Jadi itu luar biasa ya Kak. Tapi memang kalau di SMA bagus ya. Jadi memang penerapan keterampilan IT-nya dikembangkan. Jadi itu hal yang sudah biasa gitu ya. Tapi di SD juga kan memang sudah menerapkan, tetapi tidak secanggih yang di SMA. Nanti saya belajar nih Bu Pani ya. Tapi Bu Pani secara keseluruhan sudah oke. Jadi tujuan yang hendak dicapai Bu Pani juga sudah nampak. Terus ukuran keberhasilan juga. Jadi di sana ada take and give ya. Jadi antara Bu Pani dengan siswanya itu sudah sudah kondusif, di mana Bu Pani memberikan sebuah pertanyaan dan anaknya juga sama antusias ya. Itu antusias untuk Ibu ini ternyata itu kan dibagi dalam beberapa kelompok, tetapi bukan Bu Pani yang harus kelompok ini enggak ya, tetapi memang itu anaknya yang mau, Ibu aku mau kelompoknya, tapi kan kelompoknya juga nggak dibagi rata ya, itu memang itu sesuai ya keinginan peserta didik. Udah luar biasa. Jadi kalau memang gini, kalau menurut Bu Pani, kenapa sih Bu Pani harus melakukan kelompoknya seperti itu? Apa yang dirasakan Bu Pani sebelum pengelompokan yang biasa di awal? Saya yakin Bu Pani harus misalkan dibuat 5 kelompok, ya kan? Pasti itu saya yakin. Tapi Bu Pani ketika tahu pembelajaran berdiferensiasi itu tidak harus dikelompokkan, dan akhirnya mangga terserah siswanya. Apa nih hal yang Bu Pani bisa membuat melakukan hal seperti itu, dan apa sih dampaknya, dan akhirnya ternyata seperti ini.
Alhamdulillah Bu, untuk sebelumnya memang seperti tadi yang Ibu katakan ya, di mana kita itu sebagai guru yang langsung kelompok 1, 2, 3 gitu ya, secara otoriter mungkin ya, ini kelompok 1, 2 dan pembentukannya biasanya dihitung kah atau misalkan bagaimana gurunya. Namun setelah belajar di modul ini, jadi tuh oh ternyata memang belajar itu akan lebih efektif ketika anaknya minat sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kebutuhan, porsi dan posisi anak itu seperti apa, dan itu ternyata dampaknya lebih besar. Banyak juga anak-anak yang berkata, Bu, saya nggak mau kelompok, Ibu kelompoknya sama Ibu aja, soalnya kalau ini nggak adil. Nah, ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini setelah belajar di modul, kemudian saya terapkan di kelas, ternyata jika anak dibebaskan sesuai keinginannya, mereka malah lebih nyaman dan lebih bisa memahami pembelajaran, lebih fokus juga, karena mungkin saya menilai bahwa di kelompok sesuai minat itu mereka akan secara terbuka dan secara tanggung jawabnya itu muncul gitu Bu, daripada yang ditunjuk atau dibentuk secara paksaan. Iya betul sekali ya. Jadi mereka jadi nanti akhirnya merasa oh saya dihargai. Ternyata saya mau kelompok sama ini juga kok Ibu. Nah, begitu ya. Beda kan kalau misalkan kelompok 1, 2, 3 kalau kita yang itu nanti anaknya kan kurang nyaman. Iya. Dan Betul merasa sekali, Bu Fani. terpaksa biasanya. Luar biasa. Oke Bu Fani, paskanya seperti ini ya, alhamdulillah ya. Jadi apa yang sudah Bu Fani lakukan tadi ketika saya observasi luar biasa sekali. Baik Bu Fani, nih kita di akhir pendampingan. Nanti di akhir setelah kita ketemu lagi ya di PI 5 ya. Di PI 5 itu nanti Bu Fani harus bisa ke teman ya, ke rekan sejawat ya, untuk membuat atau memberitahu, jadi mengimplementasikan apa yang Bu Fani sudah buat RPP-nya ya, RPP berdiferensiasi dan cara menerapkan 5 KSE tersebut. Nanti Bu Fani boleh ke siapa saja yang dirasa, kalau ke seluruh ya boleh, tapi kalau bisa satu teman dulu ya, dan nanti Bu Fani bisa mengimplementasikannya. Terus nanti temannya bisa apa enggak nih cara membuatnya. Kalau misal temannya memang bisa ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan masih belum kurang paham, berarti bagaimana nih cara Bu Fani tip and triknya supaya teman Bu Fani itu bisa. Nanti kita tunggu ya buat di PI 5. Wow, luar biasa. Jadi seperti itu ya Bu Fani ya. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana. Jadi kan di situ apa yang sudah Bu Fani pelajari. Jadi Bu Fani harus bisa mentransferkan Pengimbasan ya, pengimbasan betul ya, pengimbasan. Ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya mungkin tadi setelah Ibu melihat kondisi saya dengan kelas, menurut Ibu nih apa hal yang perlu ditingkatkan atau perlu saya perbaiki ke depannya? Kalau secara keseluruhan sudah bagus ya, di awal saya sudah bilang. Kalau trik sedikit demi sedikit aja, maksudnya gini, kalau secara keseluruhan udah oke ya, udah oke, tidak ada masalah ya, karena memang sudah terbiasa mungkin ya, bukan mungkin benar-benar sudah terbiasa kalau guru. Tinggal sedikit aja nih Bu Fani, bagaimana cara kita untuk membuat, tapi kan tadi memang kondusif banget ya, saya lihat ya kondusif. Jadi sebenarnya kalau kondusif itu ada tanda tanya. Apakah memang anaknya jenuh atau memang karakteristiknya seperti itu. Tapi tadi Bu Fani, Ibu ini enggak dari awal ya, kan namanya juga tadi ada Ibu mungkin ya yang diobservasi. Tetapi itu bagaimana cara kita untuk meningkatkan suatu jadi bukan heboh tuh ya, dan kelas mah disebut heboh ya, tapi berarti itu bagaimana kitanya ya. Jadi tapi tadi saya lihat Bu Fani udah oke, nggak ada masalah. Anaknya saja malu-malu ya, seperti itu ya. Tadi kan bilang begitu. Tadi bilang ke Ibu juga ya. Ibu saya karena malu. Harusnya kan nggak boleh malu. Tapi kalau besok saya nggak akan malu lagi, saya akan strong. Tapi nggak, secara keseluruhan udah oke. Itu tinggal kiat-kiat Bu Fani bagaimana untuk bisa menghidupkan
menghidupkan kelas ya. Jadi manajemen kelas seperti itu ya. Harusnya tadi ice breakingnya bergerak. Yang bergerak. Nah, ya kalau bergerak, insya Allah pasti akan membuat anak semakin percaya diri. Wah, saya bisa meskipun saya ada orang lain yang melihat. Iya. Ya, kalau ada ice breaking berdiri pasti insya Allah ada gerakan gitu. Kalau tadi kan gerakannya cuman lihat ya, Iya, lihat aja video, kan ya, ya. lihat video aja, jadi nggak ada gerakan-gerakan. Mungkin itu aja pokoknya. Tapi ini sudah pilih. Makasih Bu. Kita ketemu lagi ya di pendampingan Kelima. Ya, Pokoknya Bu Pani luar biasa, keren sekali. Ibu luar biasa juga. Ya baiklah, itu pendampingan keempat. Kita ketemu lagi di pendampingan kelima ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Muhammad Januar akan mengerjakan materi yang telah diberi oleh Bu Fahmi yang telah kami kerjakan tentang flora dan fauna. Masalah yang diangkat yang pertama, bagaimana cara manusia menyeimbangkan dan mengelola flora dan fauna untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, dampak dari eksploitasi berlebihan. Tiga, mengapa manusia selalu tidak puas dengan apapun yang dicapai atau yang didapatkannya. Hipotesis. Apakah manusia merupakan peran utama dalam pengembangan flora dan fauna? Langsung saja ke pembuktian. Ya, benar. Karena manusia memiliki potensi untuk mengelola flora dan fauna, serta untuk menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dan kebutuhan flora dan fauna. Akan tetapi, manusia juga berpotensi memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan hidup flora dan fauna karena sifat manusia yang tidak pernah puas yang sesuatu yang didapatkannya. Dan setelah saya baca di website yang bernama kompas.id, memang benar penurunan keanekaragaman hayati hewan dalam skala global atau informasi merupakan salah satu konsekuensi yang paling mengkhawatirkan dari zaman manusia di luar negeri. Data terbaru menunjukkan bumi saat ini mengalami peristiwa penurunan massal fauna dengan 48% spesies mengalami penurunan populasi, 49% spesies relatif stabil, dan hanya 3% yang populasinya meningkat. Terima kasih. Masalah yang diangkat. Masalah yang diangkat. Bagaimana cara manusia menyeimbangkan kebutuhan lingkungan sekitar? 2. Mengelola flora dan fauna. 3. Ekosistem berlebihan. 4. Dampak dari ekosistem. 6. Dampak. 5. Kehidupan manusia. Hipotesis keberadaan flora dan fauna tak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Pembuktian, karena manusia membutuhkan keberadaan flora dan fauna agar saling ketergantungan antara tumbuhan, hewan, dan manusia untuk keberlangsungan hidup mereka masing-masing. Kepunahannya hewan dan tumbuhan akan menimbulkan runtuhnya rantai makanan. Hal ini akan berpengaruh besar pada keseimbangan ekosistem di bumi, di mana semua prosedur dan berdampak kepada lingkungan flora maupun fauna. Buktiannya adalah dari hutan, alih-fungsi lahan, perusakan ekosistem, punahnya hewan-hewan, dan perilaku keanekaragaman hayati. Ya. Saya akan membacakan hasil presentasi hasil diskusi. Jadi langsung saja ke hipotesis. Hipotesisnya itu mungkin dengan cara membatasi eksploitasi yang berlebihan. Kemudian dari soal nomor 1 dan 3 itu dengan melakukan konservasi dan pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan dan edukasi. Yang kedua, kerusakan keberagaman hayati, kerusakan lingkungan, dan juga kelangkaan sumber daya. Lalu nomor 3, karena manusia memiliki nafsu, kurangnya kesadaran terhadap lingkungan dan keserakahan terhadap ekonomi dan materialnya. Cukup. Kemarin
kemarin kita belajar tentang peta apa ya? Kenapa harus belajar peta Indonesia? Udah kenal Indonesia? Udah tahu? Hampir tahu, tapi setidaknya sudah tahu ya bentuk peta Indonesia itu. Kemarin di bagian barat ada dengan kerja keras, dengan taat sisi, sampai pada suatu hari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Sandra Gustiana sebagai pengajar praktik dari SDN Saparako Kabupaten Bandung. Sekarang kita ke pendampingan kelima bersama Fani Nurul Jana, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Majalaya. Baiklah Bu Fani, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya, sekarang cuacanya sangat cerah sekali ya. Jadi secara hati kita berdua ya Bu ya. Baiklah Bu Fani, kita ketemu lagi di pendampingan kelima ya, yaitu tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berarti nanti saya akan observasi. Namun sebelumnya nih Bu Fani, kita ke awal dulu ya. Bu Fani kan sudah mempelajari ya, itu berarti di modul 2. Modul Modul 2 ya. Jadi di modul 2 itu bercerita atau menceritakan tentang apa? Kita mengulas kembali ya. Soalnya kan udah berarti udah 1 bulan ya. Nah, kira-kira nih menurut Bu Fani sendiri tentang modul 2 itu menceritakan tentang apa? Modul 2 itu bercerita tentang bagaimana kita, konsepnya Bu ya, bagaimana kita memahami diri kita sendiri di PSE. Jadi sebelum ke anak-anak, ternyata yang saya rasakan itu ke diri saya Bu gitu ya. Wah ini di modul 2 luar biasa sih Bu. Ini kayak jantungnya kalau menurut saya Bu. Jantungnya memang pertama ada PSE. Nah dimana di PSE ini yang sangat berkesan di saya Bu di modul 2 itu, dimana ketika pada saat pembelajaran saya mengikuti dengan baik. Kemudian ketika di kelas secara otomatis itu ada perubahan dari saya Bu, yang saya tadinya mungkin sedikit mudah untuk terbawa suasana, kondisi, namun setelah mempelajari ini otomatis badan saya tanpa saya atur gitu ya, dengan hati dan pikiran saya tanpa diatur oleh itu, secara otomatis mampu merestitusi dengan sesuai apa ya tuntunannya, kemudian lebih sabar, kemudian saya juga memanage diri saya, menangani permasalahan yang muncul di kelas seperti apa, itu berbeda dengan sebelumnya dari sebelum saya mempelajari di PSE ini. Jadi pas di PSE itu udah merasanya tuh kena banget ke saya gitu Bu ya. Jadi wah luar biasa sih, ini menurut saya tuh jantungnya di modul 2 tuh itu. Iya. Dan terutama pembelajaran yang berdiferensiasi juga ya. Terus pembuatan secara administrasinya ya di RPP itunya ya, dan menerapkan pembelajaran atau 5 KFE tersebut. Ternyata di diferensiasi juga memang berkaitan dengan yang sosial emosional juga Bu. Dimana ketika saya mulai merancang di RPP-nya, oh ternyata kegiatan seperti ini masuk ke diferensiasi. Ternyata di kegiatan diferensiasi yang seperti ini juga mampu meningkatkan kompetensi sosial emosional anak-anak gitu. Jadi apakah bisa sudah diterapkan Bu Fani? Sudah Ibu, sudah luar biasa diterapkan. sekali ya, keren Bu Fani ini. Baik Bu Fani, apa saja nih proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini? Proses yang sudah berjalan, yang pertama mengikuti pembelajaran Ibu secara daring, secara mandiri juga, kemudian ada ruang kolaborasi dan elaborasi. Nah di situ dengan belajar mandiri dikuatkan lagi oleh Fasil dan instruktur yang luar biasa kemarin, sampai-sampai di pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ini sayanya juga jadi ikut emosional gitu Bu,
di mana ketika instruktur dan fasilitator menayangkan sebuah video, itu membuat saya terbawa situasi yang menyadari kekurangan, kemudian kekuatan apa yang bisa saya kembangkan gitu. Nah dari situ ternyata efektif untuk saya, mulailah saya sedikit demi sedikit menuangkannya ke anak-anak gitu. Mudah-mudahan anak-anak pun merasakan apa yang saya rasakan ketika belajar di modul 2 ini. Jadi sudah menerapkan budaya positifnya ya di kelas. Ya, Iya. luar biasa. Apa nih rencana tindak lanjut dari pendampingan tersebut? Dari pendampingan ini tindak lanjutnya yang pertama pasti melakukan hal yang lebih baik lagi, apalagi setelah observasi dengan ibu nanti bakal ada ilmu lagi yang luar biasa dari ibu, dari pengalaman ibu yang bisa menjadi ilmu baru buat saya. Nah ketika ada masukan atau ilmu baru dari saya insya Allah akan mulai menerapkan hal yang baik di kelas yang saya bimbing. Oke. Hal-hal nih yang dianggap sebagai capaian ya menurut Bu Fani selama 1 bulan kemarin. Capaiannya di mana saya sudah mampu memahami yang memahami pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Ternyata pembelajaran diferensiasi yang dulu saya terapkan sebelum belajar di modul ini dan setelah belajar memang ada kekeliruan gitu Bu. Nah setelah belajar di modul ini, oh jadi saya memahami ternyata diferensiasi itu tidak selalu berfokus pada kelompok. Betul. Seperti itu, dan pemahaman saya sesuai gitu ya setelah belajar di sini. Oh berarti tujuan saya memahami tentang materi diferensiasi ini sudah mencapai tujuan, dimana saya sudah mulai memahami yang tadinya ada kekeliruan sekarang sudah paham. Kemudian di yang sosial emosional untuk diri saya ketercapaiannya itu saya sudah sedikitnya mulai mampu menerapkan KSE. Dan yang pastinya sudah mengimplementasikan pembelajaran tersebut di kelas. Luar biasa, capaiannya ada budaya positifnya. Baiklah Bu Fani, sebelum kita ke kelas, apa nih? Bagaimana perasaan Bu Fani sendiri? Yang pertama antusias nih. Nanti saya akan dapat ilmu baru dan masukan baru dari ibu, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dipertahankan, dan itu juga menjadi tolak ukur saya untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Oke. Baiklah Bu Fani, kita ke pra ya.